Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, jujur saja, itu cukup ironis. Sebelum Chu Feng datang, sebagian besar orang di sana memandang rendah dirinya. Namun pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang tidak takut pada Chu Feng. Saat Chu Feng berjalan menuju kerumunan tidak hanya gemetar ketakutan, mereka juga buru-buru pindah ke kedua sisi dalam ketakutan bahwa Chu Feng akan menyerang mereka. Pada saat itu, jalan muncul dari kerumunan, dan itu jalan menuju istana. Chu Feng berjalan melalui jalan setapak dan melewati Zhou Fukong dan yang lainnya. Dia tidak berhenti sampai dia itu, dan juga tidak mencoba membuat hal-hal sulit bagi mereka. Seolah-olah Chu Feng mengabaikan mereka. Chu Feng terus maju lurus ke istana, dan lurus untuk menuju Zhao Hong. Pada saat itu, orang banyak mulai bersukacita. Tidak peduli apa, Chu Feng paling tidak belum membunuh mereka. Ini sudah merupakan kekayaan yang sangat besar di antara kemalangan besar ini. Dan, wush! Melihat bahwa Chu Feng telah memasuki aula istana, tubuh seorang lelaki tua bergeser dan memasuki kehampaan. Terbukti, individu itu sedang mencoba mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Adapun Chu Feng, dia bahkan tidak repot-repot berbalik. Sebagai gantinya, dengan punggung menghadap kerumunan, dia menembakkan sebuah serangan telapak tangan. Bang! Serangan telapak tangan itu meledak di ruang yang jauh. Itu berubah menjadi riak energi yang mulai mendatangkan malapetaka melalui ruang. Saat riak energi menimbulkan malapetaka, sesosok muncul dari udara tipis. Seperti anjing yang sekarat, sosok itu jatuh dari langit dan menabrak permukaan dengan kejam. Pakaiannya benar-benar hancur oleh ledakan itu, dan tubuhnya menjadi hitam pekat saat dagingnya dibakar. Selanjutnya, dia bergerak-gerak tanpa henti. Adapun individu itu, dia tidak lain adalah orang tua yang memasuki kekosongan dalam upaya untuk melarikan diri sebelumnya. Meskipun dia masih hidup, dia telah terluka serius. Pada saat itu, hati orang banyak itu menegang. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani berpikir untuk melarikan diri lagi. Orang harus tahu bahwa orang tua yang telah memasuki kehampaan dan kemudian terluka serius oleh Chu Feng, dia adalah leluhur marsial. Namun demikian, puncak martial Ancestor tidak mampu bahkan menahan serangan telapak tangan tunggal dari Chu Feng. Bahkan ketika Chu Feng menyerang, dia bahkan tidak repot-repot melihat ke belakang. Namun serangan dengan punggung menghadap sasarannya, itu sebenarnya bisa melukai targetnya dengan serius. Dari sini kerumunan sekali lagi mengalami betapa menakutkannya Chu Feng. Setelah menembak jatuh orang yang ingin kabur itu, Chu Feng masih tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, dia telah tiba di depan Zhao Hong. Dentang, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan kandang itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, rantai yang mengikat Zhao Hong juga hancur olehnya. Itu adalah rantai khusus, dan mereka tidak terlalu kuat. Hanya ketika mereka digunakan untuk mengikat individu yang terluka parah, mereka akan dapat membatasi kultivasi mereka. Setelah rantai hancur, kultivasi Zhao Hong dengan cepat pulih kembali. Adapun luka-lukanya, mereka hanya luka dangkal dan tidak serius. Maka dari itu, tidak perlu bagi Chu Feng untuk menyembuhkan luka-luka Zhao Hong. Dia duduk bersila dan mulai mengoperasikan kekuatan spiritualnya. Segera, serangga di dalam dirinya diusir semua, dan dagingnya mulai pulih kembali. Hanya dalam sekejap mata, Zhao Hong kembali normal. Jangankan tidak ada bekas luka di wajahnya, bahkan tidak ada setitik debu di wajahnya. Bahkan pakaiannya yang ditusuk oleh pedang telah dikembalikan ke keadaan normal. Chu Feng, kamu bajingan sialan, jadi kamu benar-benar akan menjadi sekuat ini setelah mencapai peringkat 8 leluhur marsial. Mengapa kamu tidak memberi tahu aku lebih awal? Kamu membuatku berpikir bahwa kamu hanya akan keluar dari pelatihan tertutup setelah mencapai peringkat 9 leluhur marsial. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk datang ke sini sendiri. Tapi sayangnya, aku akhirnya jatuh ke dalam perangkap Kong Dou Mo Yuan itu, ucap Zhao Hong. Meskipun Zhao Hong mengeluh, dia dipenuhi dengan senyum di wajahnya. Sebagai teman dekat Chu Feng, dia secara alami akan sangat senang dengan Chu Feng setelah mengetahui bahwa dia akan memiliki kemampuan luar biasa seperti itu setelah 2 tahun. Aku minta maaf.
Aku harus menjelaskan diri aku kepada kamu sebelumnya. Aku telah membuat kamu menderita, balas Chu Feng. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Hong hanya bercanda, tapi Chu Feng merasa menyesal dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa meskipun Zhao Hong ceroboh datang sendirian, tapi itu karena dia khawatir kepada Wang Qiang, dan Chu Feng bisa mengerti itu. Jika dia memberi tahu Zhao Hong bahwa dia pasti akan bisa mengalahkan Kong Dou Mo Yuan begitu dia mencapai leluhur marsial peringkat 8, maka Zhao Hong tidak akan berakhir dalam kondisi menyedihkan sebelumnya. Untungnya, dia datang tepat waktu. Apa yang akan terjadi jika dia terlambat? Jika dia benar-benar datang terlambat, maka dia kemungkinan akan akhirnya menemukan mayat Zhao Hong. Jika Zhao Hong mati, bagaimana mungkin Chu Feng menghadapi Wang Qiang? Sudahlah, aku hanya bercanda. Aku jelas-jelas salah, mengapa kamu meminta maaf? Kamu membuat aku merasa tidak nyaman sekarang, ucap Zhao Hong sambil tersenyum di wajahnya saat dia meninju dada Chu Feng. Kemudian, dia benar-benar mengungkapkan ekspresi minta maaf di wajahnya. Dapat dilihat bahwa Zhao Hong tahu kalau dia telah membuat kesalahan besar. Kamu sudah menderita, dan ini bukan sesuatu yang bisa diubah. Namun demikian, kita harus membalas dendam, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di belakang. Bagaimana kamu ingin menangani orang-orang ini? Tanya Zhao Hong. Mendengar kata-kata itu, Zhou Fukong dan yang lainnya yang berdiri di sana dengan sikap yang baik, semuanya merasakan hati mereka menegang. Benar saja, itu seperti yang mereka khawatirkan, Chu Feng tidak berencana untuk meninggalkan masalah pada saat itu. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dihadapkan dengan Chu Feng yang sangat kuat, mereka benar-benar tidak lebih dari ikan dan daging di blok memotong. Pahlawan muda Chu Feng, Nona Zhao Hong, kami benar-benar hanya diundang ke sini oleh Kong Dou Mo Yuan. Kami tidak pernah memiliki niat untuk tidak menghormati kalian semua. Nona Zhao Hong, pria tua ini tidak ada di antara kerumunan untuk menyiksamu sebelumnya. Mohon informasikan pahlawan muda Chu Feng dengan benar tentang hal ini, sehingga yang tidak bersalah tidak terluka, ucap kerumunan. Banyak di antara orang-orang yang hadir takut akan kematian. Melihat situasinya telah berubah buruk, mereka tidak lagi peduli dengan status mereka, dan akhirnya mulai menangis. Mereka berpura-pura menyedihkan, dan menangis untuk mendapatkan simpati. Diam, aku akan memotong lidah orang yang berani mengucapkan kata lain. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar. Seperti gemuruh petir yang tiba-tiba, teriakan itu menggema di langit untuk waktu yang sangat lama. Pada saat itu, orang-orang yang memohon pengampunan segera menutup mulut mereka. Mereka yang berencana untuk mulai memohon pengampunan, akhirnya tidak berani membuka mulut mereka lagi. Itu bukan karena mereka pengecut. Hanya saja, orang yang berteriak pada mereka untuk menutup mulut adalah Chu Feng. Chu Feng adalah seseorang yang berani melakukan apa saja. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka berani menentang perintahnya? Zhao Hong, katakanlah bagaimana kamu ingin menanganinya. Chu Feng memandang ke arah Zhao Hong dan bertanya lagi. Aku tidak peduli dengan yang lain. Namun balas Zhao Hong. Ketika Zhao Hong berbicara, dia menunjuk ke arah Kong Dou Mo Yuan, Dugu Jiansu, Biksu Daging Anggur, dan Zhou Fukong. Dia, dan dia, mereka semua harus mati hari ini, ucap Zhao Hong. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Dugu Jiansu dan yang lainnya segera berubah pucat. Ini terutama berlaku untuk Zhou Fukong. Dia sangat takut sehingga matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia mulai berkeringat dengan deras. Kakinya mulai bergetar begitu keras, sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil dan hampir jatuh dari langit. Apakah kamu semua mendengar itu? Ucap Chu Feng sambil mengalihkan pandangannya, dan dia mengalihkan pandangannya ke Dugu Jiansu, Biksu Daging Anggur, Zhou Fukong, dan juga Kong Dou Mo Yuan. Merasakan tatapan Chu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh, Dugu Jiansu dan yang lainnya berubah menjadi hijau karena ketakutan. Mereka tahu bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk membunuh. Itu sudah jelas, mereka tidak akan bisa lepas dari bencana. Pada saat itu, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal karena telah menghina dan mempersulit Zhao Hong. Awalnya, itu hanya dendam antara Kong Dou Mo Yuan dan Chu Feng, Zhao Hong, dan juga Wang Qiang. Namun sialnya, mereka sekarang juga terlibat di dalamnya. Jika mereka bisa memilih lagi, mereka pasti tidak akan mempersulit Zhao Hong.
Tapi sayangnya, mereka tidak punya kesempatan untuk memilih lagi. Chu Feng, semua ini dilakukan Kong Doumo Yuan. Dia adalah orang yang menangkap Zhao Hong, dan dia juga yang menyiksa Zhao Hong. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Mengapa kamu harus begitu kuat dan ngotot ingin membunuh kami? Chu Feng, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Mari kita tinggalkan masalah ini di sini hari ini. Kita bisa membicarakan banyak hal. Jika kamu ingin membunuh kami, kamu tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan juga. Kamu pasti harus mempertimbangkan kembali hal-hal itu. Saudara Chu Feng, tenangkan dirimu. Kamu tidak boleh membiarkan emosi kamu memengaruhi keputusan kamu. Dugu Jiansu dan yang lainnya mulai menjelaskan diri mereka sendiri, dan mulai mendesak Chu Feng agar mempertimbangkan kembali untuk membunuh mereka. Mereka benar-benar tidak ingin mati. Namun seolah-olah dia tidak bisa mendengar mereka, Chu Feng tidak repot-repot menanggapi kata-kata mereka sama sekali. Dugu Jiansu, kamu yang paling banyak bicara, aku akan memulainya dari kamu lebih dulu, ucap Chu Feng. Tatapan Chu Feng beralih ke Dugu Jiansu. Dia mulai berjalan menuju Dugu Jiansu, dan Zhao Hong mengikuti di belakangnya. Mendengar kata-kata itu, tubuh Dugu Jiansu mulai bergetar hebat. Kemudian, dia merasa tubuhnya sudah sedingin es, dan seolah-olah bahkan jiwanya gemetar. Dia merasa bahwa Chu Feng saat ini seperti binatang berdarah dingin dan kejam. Dia hanya melihat mangsanya di matanya. Adapun mangsa itu adalah Dugu Jiansu. Chu Feng, kamu sudah membuat musuh klan surgawi Kong. Jika kamu ingin membunuh kami hari ini, kamu akan membuat musuh dari keempat kekuatan tingkat 1 di alam biasa 100 Refinements. Pada saat itu, kamu tidak akan dapat menemukan tempat yang aman. Awalnya tidak ada kebencian di antara kami. Karena itulah, tidak perlu bagi kamu untuk melangkah sejauh itu. Masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Saat Dugu Jiansu mendesak Chu Feng untuk tidak membunuhnya, dia mulai dengan panik berusaha melarikan diri di udara. Adapun Chu Feng, dia tidak repot-repot menghentikan Dugu Jiansu, yang sedang mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri. Alasan untuk itu adalah, karena kultivasi Dugu Jiansu sudah lumpuh olehnya. Dengan begitu, sisa-sisa kultivasinya tidak cukup baginya untuk ditakuti. Sementara Chu Feng sedang berjalan di udara dengan cara yang sangat melumpuhkan, kecepatannya juga sangat cepat. Dia berkali-kali lebih cepat daripada Dugu Jiansu yang sedang melarikan diri. Dengan demikian, hanya dalam sekejap mata, Chu Feng dan Zhao Hong telah tiba sebelum Dugu Jiansu. Wush! Chu Feng meraih leher Dugu Jiansu dan mengangkatnya. Pada saat itu, tubuh Dugu Jiansu gemetaran tanpa henti. Orang bisa tahu dengan mata telanjang bahwa ia benar-benar takut. Chu Feng, kamu harus mempertimbangkan kembali. Jika kamu ingin membunuhku hari ini, Immortal Sword School kita pasti tidak akan membiarkanmu. Dugu Jiansu mengancam. Namun demikian, Chu Feng bereaksi seolah-olah dia tidak mendengar ancamannya sama sekali. Dia berbalik ke Zhao Hong dan berkata, apakah kamu ingin membuatnya meninggalkan mayat yang utuh, tanya Chu Feng. Mayat yang utuh, mungkinkah Chu Feng dan Zhao Hong benar-benar berencana untuk membunuh Dugu Jiansu? Dugu Jiansu adalah salah satu orang paling penting di Immortal Sword School, dan penerus header Immortal Sword School yang akan datang. Jika Chu Feng dan Zhao Hong membunuhnya, Immortal Sword School pasti tidak akan membiarkan semuanya berlalu, seru kerumunan. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar bersiap untuk membunuhnya, para pengamat menjadi semakin ketakutan. Ketika orang-orang yang melihatnya pun takut, orang bisa membayangkan dengan baik ekspresi seperti apa yang dimiliki Dugu Jiansu saat ini. Dia benar-benar ketakutan. Chu Feng, aku mohon padamu, tolong luang aku. Jika kamu ingin menyelamatkan aku, Akademi Pedang Abadi kami akan membentuk aliansi dengan kamu. Bahkan membantu kamu merawat Kong Heavenly Clan akan dimungkinkan. Dugu Jiansu memohon dengan cara yang sangat menyedihkan. Pada saat itu, dia tidak memiliki kekuatan jenius yang menakjubkan. Dia benar-benar kecil dan rendah. Bang! Tepat pada saat itu, Zhao Hong menembak telapak tangannya. Telapak tangannya mendarat di wajah Dugu Jiansu. Pada saat itu, kulit Dugu Jiansu memerah. Kemudian mulutnya terbuka, dan dia menyemprotkan seteguk darah. Saat berikutnya, matanya berputar kembali, dan auranya benar-benar berhenti. Dugu Jiansu tidak lagi hidup. Zhao Hong benar-benar membunuh Dugu Jiansu. Dia benar-benar membunuhnya. Zhao Hong ini benar-benar kejam.
Seru kerumunan yang merasa ketakutan yang tak ada habisnya. Perubahan muncul di tatapan yang mereka lihat kepada Chu Feng dan Zhao Hong. Jika seseorang harus menggambarkan perubahan, maka itu akan membuat mereka merasa lebih takut pada Chu Feng dan Zhao Hong sekarang. Adalah satu hal untuk dipikirkan tentang melakukan sesuatu, dan hal lain untuk benar-benar melakukannya. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang ingin membunuh Dugu Jiansu. Ada juga banyak yang mengumumkan bahwa mereka akan membunuhnya. Namun demikian, Zhao Hong adalah satu-satunya orang yang benar-benar membunuh Dugu Jiansu. Tentu saja, orang banyak sudah tahu betul bahwa meskipun Zhao Hong yang telah membunuh Dugu Jiansu, tapi pelakunya sebenarnya adalah Chu Feng. Jika Chu Feng tidak mendukung Zhao Hong tidak akan bisa membunuh Dugu Jiansu. Siapa yang ingin kamu bunuh selanjutnya? Chu Feng berbalik untuk bertanya pada Zhao Hong. Yang berikutnya adalah dia, jawab Zhao Hong sambil mengalihkan pandangannya ke Wine Meat Mong. Ekspresi Wine Meat Mong berubah pucat. Melihat bahwa Dugu Jiansu telah terbunuh, dia tahu betul bahwa dia berada dalam bahaya. Pada saat itu, ia sama sekali tidak berani menggunakan kuil surgawi Budanya untuk mengancam Chu Feng dan Zhao Hong. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu itu tidak akan berguna. Dalam keadaan putus asa, ia benar-benar memutuskan untuk mengabaikan luka-lukanya, dan langsung berlutut dan memohon. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, ucapnya. Dan, wush. Pada saat itu, Chu Feng telah tiba di hadapan biksu daging anggur dengan Zhao Hong. Tanpa menunjukkan jarak, Zhao Hong menembak telapak tangannya, dan dengan kejam mendarat di wajah Wine Meat Mong. Bang! Biksu daging anggur juga mengeluarkan seteguk darah. Dan kemudian seperti Dugu Jiansu, tubuhnya menjadi tidak berdaya dan dia pun mati. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, Zhao Hong tidak mengungkapkan niat sedikit pun untuk berhenti. Selain itu, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum ingin melanjutkan. Harus dikatakan bahwa meskipun Zhao Hong saat ini memiliki penampilan cantik yang tidak berbahaya, tapi senyum itu telah menyebabkan sifatnya sebagai wanita iblis mulai terungkap. Pada saat itu, kerumunan semua menyadari bahwa bukan hanya Chu Feng yang kejam, wanita dengan nama Zhao Hong ini adalah karakter yang sama kejamnya yang tidak akan berkedip saat membunuh. Yang berikutnya adalah kamu, ucap Zhao Hong sambil melihat ke arah Zhou Fukong. Bajingan sialan, apa yang kalian ambil dari aku? Zhou Fukong berteriak dengan marah. Kemudian, dia melepaskan Thunder Armor, Thunder Wings, dan Lightning Mark tingkat mortal. Tidak hanya dia melepaskan semua kekuatan Heavenly Bloodline-nya sekaligus, dia juga mengeluarkan dua persenjataan leluhur. Mereka adalah pedang dan pisau. Meskipun mereka lebih rendah dari Stormwind Edge dan Flame Dragon Greatsword, tapi keduanya memiliki kualitas yang luar biasa. Zhou Fukong bisa dikatakan telah mengeluarkan semuanya sekaligus. Aura yang dipancarkannya saat ini, itu mampu menekan semua orang selain Chu Feng. Chu Feng, Zhao Hong, apakah kalian berdua berpikir bahwa aku, Zhou Fukong, sama dengan mereka berdua? Aku bukan seseorang yang bisa kamu bunuh hanya karena kamu mau. Zhou Fukong berteriak dengan marah. Dia memiliki penampilan seseorang yang mempertaruhkan perjuangan hidup dan mati untuk yang terakhir kali. Oh, begitu ya, ucap Chu Feng. Menghadapi Zhou Fukong saat ini, Chu Feng tersenyum tipis. Senyum itu mengandung ejekan samar. Setelah melihat senyum mengejek Chu Feng, hati Zhou Fukong menegang sekali lagi. Dia merasa seolah-olah apinya yang baru dinyalakan, itu langsung padam oleh baskom besar berisikan air dingin. Keyakinan bahwa ia telah memperoleh kekuatan dari melepaskan semua kekuatannya, itu benar-benar hancur saat dia melihat senyum Chu Feng. Tiba-tiba saja dia merasa dirinya konyol. Ketika bahkan Kong Dou Mo Yuan bukan tandingan Chu Feng, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Chu Feng? Belum lagi perjuangan hidup dan mati, bahkan melukai Chu Feng dan Zhao Hong akan menjadi harapan yang luar biasa. Wush! Memikirkan itu, tubuh Zhou Fukong tiba-tiba bergeser. Dia berusaha melarikan diri. Zhou Fukong ini agak sangat bijaksana. Dia tahu bahwa kemenangan itu tidak mungkin. Dengan demikian, akan lebih baik untuk mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Pada saat Zhou Fukong mulai melarikan diri, sesosok petir dan kapak besar mengejarnya dengan cepat. Dalam sekejap, langit dan bumi mulai bergetar. Awan bergulung-gulung dengan kilat, dan mereka benar-benar mengejar Zhou Fukong bersama sosok petir itu.
Meskipun awan itu adalah awan hitam biasa, tapi petir di dalamnya memiliki 9 warna berbeda. Mereka sangat menyilaukan. Kecepatan awan hitam itu sama sekali tidak kalah dengan kecepatan sosok petir itu. Alasan untuk itu adalah, karena sosok petir adalah Chu Feng, dan awan hitam adalah kekuatan Chu Feng. Keduanya adalah satu. Dengan demikian, kecepatan mereka secara alami akan sama seimbang. Meskipun Chu Feng belum melepaskan persenjataan leluhurnya, tapi dia segera mengejar Zhou Fukong dan menghentikannya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, ucap Chu Feng sambil memandang Zhou Fukong. Kamu, seru Zhou Fukong. Pada saat itu, Zhou Fukong didorong ke sudut. Dengan amarah yang tak tertandingi, dia berencana mempertaruhkan nyawanya untuk pertempuran terakhir melawan Chu Feng. Namun ketika dia melihat tanda petir tingkat ilahi di dahi Chu Feng, dia langsung ketakutan. Sebenarnya dia tidak ingin takut. Namun sayangnya, dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Ketika dia melihat tanda petir tingkat ilahi Chu Feng pada jarak yang begitu dekat, dia merasakan teror ke arah Chu Feng dari lubuk hatinya, hingga inti tulangnya, dan sampai kedalaman jiwanya. Bukan hanya rasa takut yang dia rasakan. Selain rasa takut, itu adalah semacam penghormatan. Seolah-olah Chu Feng adalah tuannya, bahwa dia akan menyinggung atasannya jika dia melawan Chu Feng. Sebenarnya, ada penjelasan untuk ini. Terlepas dari apakah itu Zhou Fukong atau Kong Doumo Yuan saat ini di hadapannya, mereka bereaksi sama seperti pemilik Royal Bloodline terlemah yang bertemu dengan pemilik Bloodline Imperial setingkat di atasnya, atau pemilik Bloodline Imperial yang bertemu dengan pemilik Heavenly Bloodline setingkat di atasnya, dan contohnya itu ketika mereka melihat Chu Feng saat ini. Meskipun mereka juga pemilik Heavenly Bloodline seperti Chu Feng, tapi mereka dilatih dalam teknik misterius menghukum diri sendiri yang sama sekali berbeda. Yang mereka latih adalah yang terlemah di antara teknik misterius hukuman diri sendiri, yaitu teknik misterius hukuman mortal. Adapun yang dilatih Chu Feng, itu adalah yang terkuat, yaitu teknik misterius hukuman ilahi. Setelah pelatihan dalam teknik misterius hukuman diri sendiri, garis keturunan mereka akan berubah. Setelah Chu Feng melepaskan tanda petirnya, garis keturunannya yang sangat kuat benar-benar terungkap. Itu akan menjadi satu hal bagi mereka yang kekuatannya melebihi Chu Feng. Namun untuk Zhou Fukong dan Kong Doumo Yuan yang memiliki kekuatan setara dengan Chu Feng, mereka tidak akan bisa melawan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena mereka telah kalah oleh Chu Feng pada dasarnya. Inilah sebabnya mengapa terlepas dari seberapa kuat atau ganasnya seekor anjing, mereka akan tetap menjadi anjing. Terlepas dari seberapa kuat anjing itu, ketika dihadapkan dengan harimau ganas atau singa, ia akan segera kehilangan keinginan untuk berperang, dan hanya akan mencoba melarikan diri dalam kekacauan. Itu adalah semacam penindasan yang berasal dari kedalaman garis keturunan seseorang, menjadi perbedaan mendasar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.